Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priska Valerina dengan NIM 135191075 akan menjelaskan tentang apa itu metode penelitian secara deskriptif. Pengertian dari metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian di mana peneliti mengumpulkan proses pengumpulan data untuk mendeskripsikan fenomena sosial yang sedang diamati. Ini memungkinkan peneliti terlibat maupun tidak terlibat interaksi pada subjek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk menganalisis kecenderungan, fenomena, atau kondisi tertentu. Di sini, penulis seharusnya mempersempit subjek penelitian umum dan berfokus pada kasus yang dipilih secara strategis. Dengan menggunakan data deskriptif, para peneliti dapat menemukan apa, mengapa, dan bagaimana fenomena sosial bisa terjadi. Penelitian ini memungkinkan para peneliti untuk mengamati perilaku alami tanpa mempengaruhi mereka dengan cara apapun. Lalu tujuan dari metode penelitian deskriptif ini adalah yang pertama, menjelaskan mekanisme dalam suatu proses atau hubungan. Yang kedua, menjelaskan serangkaian kategori dan klasifikasi topik penelitian. Dan yang ketiga, menyimpan informasi yang bertentangan dengan topik penelitian. Di sini peneliti berinteraksi dengan subjek uji untuk mengumpulkan informasi melalui penggunaan survei atau kuesioner. Agar survei mendapatkan hasil berkualitas baik, maka ia harus memiliki pertanyaan survei yang baik juga. Metode survei dapat dilakukan secara online atau offline. Hal ini mudah untuk dirancang dan biaya yang dibutuhkan bervariasi sesuai dengan skala penelitiannya. Adapun ciri khas dari penelitian deskriptif yaitu yang pertama, hasil penelitian ditulis sesuai dengan hasil yang didapatkan tanpa dilakukan analisis yang mendalam. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pendekatan berupa sampling survei. Yang ketiga, metode penelitian secara deskriptif dapat dilakukan pada wilayah terbatas seperti desa atau kecamatan. Yang keempat, memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada. Dan yang kelima, menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya. Metode penelitian secara deskriptif memang sangat relevan untuk digunakan, namun ada saja keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan dari metode penelitian secara deskriptif yang pertama adalah efektif untuk menganalisis topik dan masalah yang tidak dikuantifikasi. Yang ketiga, tidak memakan waktu yang lama dibandingkan dengan eksperimen kuantitatif. Yang keempat, mampu menganalisis suatu masalah yang sulit. Dan yang kelima, berpotensi dapat menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan kerugian dari penelitian secara deskriptif yang pertama adalah tidak dapat menguji atau memverifikasi masalah penelitian secara statistik. Dan yang kedua, penelitian ini tidak dapat diulang karena sifat pengamatannya. Kriteria umum dari penelitian ini adalah masalah yang dirumuskan harus patut, serta tujuan penelitian harus dinyatakan dengan tegas. Data yang digunakan pada penelitian ini harus merupakan fakta terpercaya dan bukan merupakan opini, serta standar digunakan untuk perbandingan harus memiliki validitas. Hasil penelitian ini harus berisi secara detail, baik dalam mengumpulkan data, menganalisis data, serta studi kepustakaannya. Berikut ini merupakan langkah-langkah penyusunan metode penelitian deskriptif. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Setiap metode pencarian harus dimulai dengan masalah, yaitu mengirimkan pertanyaan yang jawabannya akan dicari menggunakan data lapangan. Yang kedua, menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan. Yang ketiga, menyusun kerangka teori yang kemudian diturunkan menjadi hipotesa untuk diverifikasikan. Yang keempat, menelusuri sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin diteliti. Dan yang kelima, melakukan kerja lapangan untuk mengumpulkan data. Yang keenam, membuat analisa statistik terhadap data yang telah dikumpulkan. Yang ketujuh, mengadakan generalisasi dan deduksi dari penemuan serta hipotesa-hipotesa yang akan diuji. Dan yang terakhir adalah membuat laporan penelitian secara ilmiah. Peneliti menyimpulkan hasil, menjawab pertanyaan penelitian, serta merangkum semua jawaban dalam kesimpulan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.